Selamat siang anak-anak ibu kelas 12. Hari ini kita kembali belajar matematika masih di materi 3 dimensi. Nah, 3 dimensi hari ini itu tentang masih sama dari jarak suatu titik ke garis yang dimaksud. Tapi perbedaannya kita kali ini menggunakan titik tengah dari garis ya. Kita mau ambil titik tengahnya dari suatu garis, kemudian jika memungkinkan kita akan mencari jaraknya ya atau proyeksinya. Di sini sudah ibu langsung tuliskan saja biar tidak terlalu lama. Untuk contoh yang nomor 1, diketahui R-nya itu 8, rusuknya 8. Kemudian M adalah titik tengah dari EH dan berapakah jarak M ke garis AG. Nah, oke, untuk penjelasannya langsung saja ya. Dari yang diketahui M adalah titik tengah EH. Oke, sekarang kita akan mengarah ke garis EH. EH ini kan dia garisnya. Kalau titik tengahnya berarti kan dia berada di antara EH, tengah-tengahnya EH. Nah, berarti dia di sini M. Oke. Kemudian berapa jarak M ke garis AG? Nah, AG. A ke G. Nah, berarti AG-nya ini. Boleh kita tarik dulu garisnya ya. Nah, kita tarik garis dari suatu titik itu. Nah, perlu anak-anak ibu ketahui untuk 3 dimensi ini sangat diperlukan menggambar bangun yang dimaksud dengan baik, karena kita akan mencari proyeksinya sehingga membentuk tegak lurus. Jadi harus sebenarnya itu menggambar bangunnya dengan bagus. Nah, kemudian jarak M ke garis AG, ini titik M-nya, ini garis AG-nya. Nah, sebelum cari jaraknya kita harus proyeksikan dulu, sehingga dari hasil proyeksi itu, nah garis itulah yang mau kita cari. Jarak M ke AG itulah apa hasilnya itu garis apa. Nah, garis itulah yang akan mau kita cari. Nah, kita proyeksikan dia dulu dengan kriteria proyeksi, yaitu ketika dijatuhkan dia akan menghasilkan sudut tegak lurus, dan setelah itu kita proyeksikan dia ke garis yang membentuk tegak lurus tapi ke garis yang paling dekat gitu ambilnya ya. Oke, kalau dari garis ini bisa langsung kita lihat yang membentuk garis tegak lurus itu bisa kita tarik dia garis lurus saja ya. Nah, gini kan. Nah, dia jatuh yang paling dekat dan membentuk tegak lurus. Ini dia ya. Nah, dari sini dia kan sudah membentuk tegak lurusnya. Berarti jarak titik M ke garis AG adalah ini. Nah, ini mau kita kasih apa? M apa? Garis proyeksi yang jatuh ini mau kita kasih nama apa? M apa misalnya? Yang pasti di sini sudah M. Di sini misalnya kita mau kasih P, boleh. MP berarti garis yang mau kita cari adalah garis MP. Karena itu adalah hasil proyeksinya, ya. Jadi kita mau cari si garis MP ini. Berapa si MP ini? Nah, jadi di sini pada 3 dimensi ketika sudah menemui seperti ini sangat penting bagi kita mengetahui rumus segitiga Pythagoras, karena kita akan menemukan sangkut paut segitiga yang ada di bangun ruang ini. Nah, ketika sudah segitiga ya kita harus mengingat Pythagoras ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita mencari si MP ini? Dari bangun ini kita mau cari segitiga yang memungkinkan, yang bisa membantu cari garis MP. Segitiga apa yang kira-kira memungkinkan? Ya, kalau misalnya dari A ke G ini, AG ini adalah diagonal ruang ya, ya kan? AG adalah diagonal ruang. AG diagonal ruang. Nah, kalau anak-anak ibu ada baca buku cetak, diagonal ruang itu kan misalnya rusuknya berapa? Rusuk akar 3 gitu ya kan? Nah, kalau diagonal sisi bidang, misalnya R-nya itu X lah, atau A lah, atau Y ya, X aja, berarti dia X akar 2 gitu ya kan. Nah,
Kalau misalnya dari A ke G itu rusuknya 8, berarti AG adalah 8 akar 3 karena dia diagonal ruang, ya kan. Kemudian kalau dari P ke G, nah AP itu kan setengahnya AG, PG juga setengahnya AG. Jadi kalau misalnya PG sama dengan AP itu kan setengahnya AG, ya kan. AG itu kan rusuknya 8, ya kan, berarti 4, ya kan. 4 apa? Karena dia diagonal ruang, jadi 4 akar 3 gitu. Bisa ya. Nah gitu ya. Nah kemudian kita sudah dapat sisi yang satu nih, PG udah dapat. Kita mau cari bagaimana si MP ini. Ini kan kalau segitiga kita mau cari segitiganya kan ini sisi 1 sudah, sisi 2 sudah. Kemudian kita mau cari sisi yang ketiga. Berarti untuk cari sisi yang ketiga, biar kita dapat si MP ini, kita bisa tarik garis lagi. Bisa kita tarik garis lagi ya. Tarik garisnya dari mana? Boleh dari sini ya. Boleh dari M ke G. Boleh dari M ke G. Sehingga nanti kita dari bantuan garis ini nanti kita mau cari si MP. Nah, sudah terbayangkan segitiganya? Oke, jadi segitiga yang mau kita cari nanti adalah MPG, ya kan? MPG. Sehingga dari sini nanti maksudnya kita mau dapat si MP. MPG. Nah, kalau diberdirikan segitiganya kita keluarkan, berarti di sini P, di sini G, di sini M. PG yang sudah dapat, PG 4 akar 3. Nah, 4 akar 3. Kita perlu sisi ini dan ini untuk mencari salah satu atau satu saja boleh. Sehingga yang ditanya MP-nya berapa. Nah, sekarang kita mau ke MG. Nah, dari MG ini kita harus bisa menyangkut pautkan segitiga mana lagi yang bisa kita cari untuk mendapatkan si MG. Nah, dari gambar ini kan MG, segitiga yang terpaut dengan MG, sisi segitiga yang terpaut dengan MG adalah MGH, ya kan? MGH. Coba kita keluarkan MGH. Berarti di sini H, di sini G, di sini M. Oke. Maksud ibu-ibu mau cari sisi MG. Di sini ada MG, di sini ada MG atau GM. Nah, sekarang dari sini GH. GH ini kan adalah rusuknya. Diketahui kan di soal rusuknya 8, berarti GH itu 8. Nah, sekarang dari sini HM, H ke E ini kan juga rusuk, rusuknya 8. H ke M itu kan setengahnya rusuk, ya kan? Jadi kalau dari HE itu 8, HM berarti kalau setengahnya 4. Berarti udah dapat di sini 4. Nah, dari segitiga kan kalau 2 yang diketahui, satu saja bisa kita carikan. Yang dicari adalah sisi miring. Ini sudah pelajaran SMP. Ya, harusnya anak ibu sudah ingat. Jadi yang diketahui adalah sisi miring dalam segitiga Pitagoras. Kalau sisi miring yang ditanya, berarti operasi hitung yang kita gunakan adalah tambah, ya kan? Berarti 8 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 64 16 0678. Berarti akar 80. Nah, ini anak ibu kalau ibu pakai cara langsung ibu rasa sudah bisa ya. Berarti ini hasilnya adalah akar 80. Atau masih bingung? Ini kan Pitagoras sudah SMP sih harusnya. Kita mau cari GM. GM itu kan sisi miring. Sisi miring berarti kan operasi hitungnya tambah. Tambah apa? Tambah kedua sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui pertama ada GH 8. Kemudian ada HM 4. Masukkan saja nilainya. Kemudian GM kuadrat. Ini tadi berapa? 64 tambah
16, sehingga GM kuadrat berapa tadi? 80. Jadi GM-nya saja, kuadratnya jika mau ibu gantikan akan menjadi akar 2 gitu kan. Akar berapa? 80 gitu. Jadi sehingga si GM ini adalah akar 80. Bisa disederhanakan, kita cari lagi berapa faktor dari 80 ini. Yang memungkinkan adalah 24 ya kan. Ini cari akar yang bisa nanti kita buat akar lagi ya, cari bilangan yang bisa diakarkan lagi ya. Cari dari faktor 10 dan 8 ya kan, yang hasil perkalian kedua ini menghasilkan 80. Kemudian ada lagi 20, ini tidak bisa masuk akar ya kan, 4 bisa. Ada lagi 16 kali 5 ya kan. Nah berarti ini bisa kita cari gini, akar 16 kali 5, 16 kali akar 5. Nah akar 16 berapa? 4 kan, berarti 4 akar 5. Oke, selesai. Berarti penyederhanaan dari akar 80 adalah 4 akar 5. Nah sudah dapat siapa itu 4 akar 5? Si GM. Nah berarti ibu tulis di sini ya, 4 akar 5. Nih GM-nya juga berarti udah dapat kita di sini 4 akar 5. Nah udah dapat kan, kita mau cari CMP. Dah sudah diketahui kedua sisi, tinggal satu sisi, gampang. Balik lagi seperti cara ini, kita tinggal cari menggunakan Pitagoras. Nah untuk 3 dimensi ini anak-anak ibu, banyak nanti kita akan menemui bilangan berakar seperti ini dalam Pitagoras. Ada cara mudahnya sih kalau misalnya bilangan itu memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya cari cara manual, 4 kali 4 akar 5 kali akar 5 gitu. Nah sekarang kita mau ini dulu ya. Ini MP, ini adalah sisi tegaknya. Jadi MP kuadrat sama dengan kalau selain sisi miring, sisi tegak dan alasnya, berarti operasi hitungnya adalah kurang ya kan. Yang dikurang apa? Dikurang kedua sisinya. Ada berapa nilainya? Langsung ibu masukkan saja ya. 4 akar 5 kuadrat kurang 4 akar 3 kuadrat. Oke. Nah, ibu mau, karena di 3 dimensi ini banyak menggunakan akar, jadi kalau cara cepatnya saja ya. Nah, cara cepatnya misalnya, yang penting kita ingat akarnya itu akar berapa dan operasi hitungnya dikurang atau ditambah. Ini dikurang kan? Berapa bilangan yang mau dikurang itu? Ada 4 akar 5 dan 4 akar 3. Kuncinya kita harus ingat, maksudnya ini adalah nanti dikurang. Oke? Nah, sekarang 4 akar 5 dan 4 akar 3 ini boleh kita bagi dulu dengan bilangan yang ini sama-sama 4. Kita sederhanakan ya, karena dia sama-sama 4, berarti kita bagi aja dulu sama 4. Kita bagi 4. Nah, ini cara cepat mencarinya ya. Kita bagi aja dulu dia sama 4, sehingga hasilnya tinggal si akar 5 dan akar 3. Ya kan? Nah, kemudian udah sampai sini. Ini kunci kita nanti. Kunci yang pertama. Nah, sudah sampai sini, kita hilangkan saja dulu akarnya. Tinggal si 5 dan 3. Oke, kemudian disinilah kita gunakan operasi hitung tadi. Apa maksudnya? Kurang. Kita kurang. 5 kurang 3, 2. Ya kan? Nah, setelah 2, kita kembalikan si akar. Tadi kan kita hilangkan. Oke, akar 2. Sudah? Kemudian kita kembalikan lagi fungsi si bagi 4, tapi kebalikannya, kali 4. Nah, akar 2 kali 4 bisa juga kita balik menjadi 4 akar 2. Sudah selesai. Jadi 4 akar 5 kuadrat kurang 4 akar 3 kuadrat adalah 4 akar 2. Nah, ini cara mudah karena apa? Karena kita di 3 dimensi banyak menggunakan akar. Jadi hasilnya berapa? 4 akar 2. Jadi jarak titik M ke garis AG yang sudah kita cari adalah MP, kita buat hasilnya 4 akar 2. Udah selesai. Bisa Nana Ibu, yang terpenting di sini kita harus bisa menyangkut pautkan sisi segitiga di dalam bangun ruang ini. Karena kita mau cari bantuan melalui garis-garis yang ada di bangun ruang yang membentuk segitiga gitu ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya biar nanti kalian bisa mengerjakan soal. Ibu mau kasih contoh di buku cetak misalnya mau kita kerjakan. Ibu
tulis dulu soalnya ya. Nah, untuk memudahkan Ibu ambil soal di buku cetak nomor 11 ya. Ini yang kurang lebih soalnya sama seperti materi kita hari ini. Nah, untuk gambarnya, karena biar tidak terlalu lama, gambarnya Ibu ambil ini saja ya. Nanti kalian Ibu harap bisa menggambar ini dengan baik dan benar. Gitu. Nah, ini Ibu hapus untuk yang nomor penjelasan di buku cetak nomor 11. Ya. Nanti gambar ini Ibu harap di contoh ini sudah kalian tulis. Biar tidak berulang kali, karena kita menulisnya ini, menulis gambarnya harusnya sih dengan rapi. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan soal di nomor 11. Panjang rusuk kubus ABCD adalah 12. Berarti yang diketahui R-nya 12, ya kan? Kemudian jika P titik tengah CG. Nah, kita langsung ke gambar saja. P titik ini Ibu gunakan sebagai gambar nomor 11. Jangan lupa tadi nanti kalau mencatat, kamu catat gambarnya ini dengan baik untuk di nomor 1 ya. Apa tadi? P titik tengah CG. P, CG, mana CG? CG. Nah, titik tengahnya berarti dia ada di tengah-tengah. Nah, ini dia. Ini dia namanya si P. P adalah titik tengah CG. Maka jarak titik P ke garis HB. Jarak P ke HB. Nah, ini jarak P ke HB. HB, oke ini. Nah, berarti kita tinggal tarik garisnya. Oke, nah ini kurang lebih hampir sama seperti tadi. Langsung saja, berarti kita jatuhkan mulai dari titik P ke garis HB ini. Kita ambil jarak terdekatnya yang membentuk tegak lurus ya. Nah, berarti dia kemari. Oke, sangkut pautnya kemari. Ini kita mau kasih apa nih? PQ lah misalnya gitu ya. PQ. Berarti yang mau kita cari adalah garis PQ karena hasil proyeksinya adalah di titik Q. Kita mau cari garis PQ. Nah, sebelum itu kita kembali lagi, kita akan menemukan sisi yang lain untuk membentuk segitiga untuk membantu berapa si PQ ini. Sisi yang mana yang mau kita keluarkan ini? Boleh sisi ini ya. Sisi ini aja. Nah, jadi segitiga apa yang kelihatan di situ? Segitiga PQB ya kan? PQB. Berarti kita perhatikan segitiga PQB ya. Dimana yang mau kita cari adalah si PQ ini tegak lurusnya. Kalau mau digambar segitiganya, ini Q-nya, ini P-nya, ini B. Nah, gitu ya. Oke. Nah, untuk HB itu rusuknya 12, berarti ini juga sama, ini diagonal ruang, berarti 12 akar 12 bagi 2 ya kan, karena setengahnya 6 akar 3 karena diagonal ruang, berarti BQ 6 akar 3. 6 akar 3. Karena apa? Karena si BQ ini itu sama dengan si HQ. HQ ini adalah setengahnya si HB ya. Dimana HB-nya itu adalah setengah 12 akar 3 ya. Jadi dapatlah si BQ atau BQ itu sama dengan HQ 6 akar 3 gitu ya. Kemudian PQ kita nggak tahu karena itu yang mau kita cari. Si PB juga kita nggak tahu. Kita pakai lagi bantuan segitiga yang lain yang ada di dalam bangun ruang ini. Tapi kalau bisa ambil yang ada sangkut pautnya dengan si ini ya, dengan sisi ini ya. Gitu. Sisi apa kita mau ambil yang ada sangkut pautnya sama itu? Segitiga PBC. Ibu rasa itu ada ya, PBC. PBC. Perhatikan segitiga PBC. Nah, kalau mau dikeluarkan segitiganya, ini C-nya, ini P-nya, ini B-nya, ya kan?
Oke, sekarang untuk CB. CB di sini rusuknya 12. CB ini ada kan rusuk ya kan? Rusuknya 12 berarti si CB ini 12. Ada lagi yang diketahui. CP itu kan setengahnya CG ya kan? CG 12 berarti kalau CP 6. CP-nya 6. PB tidak diketahui. Nah, ini maksudnya nanti kita mau sangkutkan dia kemari, sehingga kalau ini diketahui, pasti ini diketahui. Jadi kalau ini udah tinggal 2, 1 bisa kita cari gitu ya. Nah, ini sudah 2 yang diketahui, bisa kita cari. PB-nya sisi miring ya kan? Nah, sama seperti tadi. Berarti PB sama dengan operasi hitungnya tambah, langsung aja ya, 12 pangkat 2, 144, 6, 36, 6 pangkat 2, 36. Operasi hitungnya jadi tambah. Ini langsung saja. Seharusnya sih tidak lama-lama kita di sini ya. 0, 8, 180. Berarti PB, ini PB kuadrat. Berarti kalau PB-nya aja adalah akar 180. Oke, sekarang kita mau cari, bisa dikecilkan nggak akar 180 ini? Dari pemfaktoran, yang kalau bisa pemfaktorannya itu nanti kita akarkan lagi. Perkalian berapa ini? 180. 9 ya. 9 kali 20. Ya kan? Kemudian ada di perkalian berapa lagi deh ini? 18. Nah, Ibu rasa 9 kali 20 juga sudah bisa ya. Nah, oke, berarti 9 kali 20 aja, karena 9 ini ada di akar. Berarti akar 9 kali 20, sehingga akar 9 itu adalah 3 kali akar 20. Nah, sama dengan 3 kali akar 20, ada yang bisa diakarkan lagi nggak? 20 kali berapa? 4 kali 5, iya kan? 4 ini kan bisa diakarkan, akar 4 kali akar 5. Berarti 3 kali akar 4 berapa? Ini kan sama juga seperti akar 4 kali akar 5 gitu ya. Akar 4 itu berapa ini? Akar 4 adalah 2. Akar 5 tidak ada kan? Berarti tetap saja 5. Nah, ini kalau mau dicari berapa? 3 kali 2, 6. 6 akar 5. Kelihatan nggak? Nah, gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah 6 akar 5. Dari sini. Nah, 3 kali 2 itu 6. 6 akar 5 gitu. Jadi 6 akar 5 itu punya siapa? Punya si PB, sama dengan 6 akar 5. Ya, dapat kan? Berarti ini bisa Ibu pindah kemari ya kan? 6 akar 5. Nah, ini tadi berapa ini? 6 akar 3 ya? Mana sudah dicarinya? Iya, ini 6 akar 3, 6 akar 5. Oke, boleh Ibu hapus yang lain ya. Di sini aja. Nah, nanti jangan lupa dicatat. Oke, setelah dapat gambar yang ini, Ibu pindah segitiganya. Kita sudah dapat ruang yang lebih besar. Q, B, P. Ini tidak diketahui karena ini mau kita cari. Ini 6 akar 3, ini 6 akar 5. Nah, di sini terbukti kita ketemu sama akar lagi nih. Memang rata-rata 3 dimensi ini banyak akar-akarnya. Maka dari itu cara termudahnya, cara cepatnya boleh ingat yang ini. Oke. Nah, sekarang kita mau cari sisi tegak, tetap operasi hitungnya kurang. Berarti bilangannya ada 6 akar 5, 6 akar 3. Jangan lupa operasi hitungnya nanti dikurang. Boleh disederhanakan sama dibagi sama bilangan berapa? Karena ini 6, ini 6, boleh bagi sama 6 aja ya. Nah, ini kuncinya. Karena ini dibagi 6, nanti terakhir kali 6. Nah, oke? Di situ. Jadi sekarang tinggal berapa? Kalau udah dibagi 6, ini tinggal si akar 5 dan akar 3. Oke, nah untuk sampai proses ini, akarnya kita hilangkan, tinggal si 5 dan 3. Kemudian operasi hitungnya kurang, jadi 5 kurang 3, 2. Kembalikan akarnya, lalu ini bagi 6 tadi. Nah, kali 6 lagi, akar 2 kali 6. Atau kalau mau Ibu balik jadi 6 akar 2. Sudah selesai, berarti jawabannya 6 akar 2. Oke, simple ya kan?
Bisa ya anak-anak ibu ya. Yang penting intinya kalian harus jeli melihat sisi dari bangun ruang yang bisa terhubung sehingga membentuk segitiga. Nah, dari sisi-sisi segitiga itu kita bisa cari garisnya, kemudian dapat nilainya. Yang lebih pentingnya lagi adalah kalian bisa menggambar bangunnya dengan rapi dan menentukan hasil proyeksinya itu di garis apa itu titik proyeksinya yang benar itu seperti apa, dengan kriteria ketika dia jatuh jarak yang paling dekat harus membentuk tegak lurus, itu kriterianya ya. Ketika gambar kita sudah rapi, sudah benar, pasti untuk menggambar proyeksinya itu gampang. Oke, ini 2 contoh soal yang bisa ibu jelaskan hari ini. Untuk tugas latihan kamu yang sama seperti soal ini ada di buku cetak nomor yang dari titik ke garis, itu ada di nomor 7 dan 2 aja ya. Jarak 7 dan 10. Ini pertanyaan ini sama-sama dari titik ke garis. Coba boleh kalian coba jawab soal 2 soal ini yang ada di buku cetak halaman 33 nomor 7 dan 10. Oke, anak ibu silakan berusaha. Terima kasih.